Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kebajikan untuk semuanya. Selamat siang Bapak Direktorat Jenderal, Pak Silmi, Pak Sekjen, Bang Andap, dan seluruh Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Bapak Menteri. Salam hormat saya. Sedikit saya ingin menyikapi persoalan masalah yang hari ini begitu berkembang dan menjadi sebuah gejolak, ya. Tentunya saya kenalkan, saya Aksa Halatu, saya seorang aktivis, saya mantan wali kota Lirah, yang jelasnya ketua Lirah Kota Batam ketika itu, dan juga hari ini saya masih berlabuh sebagai kader Partai Demokrat. Dari 2003 saya di Partai Demokrat sampai sekarang. Saya ingin menjelaskan tentang persoalan masalah TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Saya sangat menyetujui apa yang menjadi satu keputusan pemerintah yang digariskan bahwasannya tidak ada satu manusia pun yang berhak memperdagangkan manusia lainnya. Manusia punya hak untuk berdiri sendiri, manusia punya hak untuk mencari sesuatu tanpa harus dia membayarkan sesuatu dari apa yang dia kerjakan kepada orang lain yang menyalurkan. Bila secara resmi mungkin bisa saja yang menyalurkan itu dari sekian persen, mungkin 2-3% gajinya dipotong, itu kita sudah maklumi. Tapi persoalan masalah pekerja migran Indonesia, ya, tentunya para penyalur itu hanya mengambil sedikit keuntungan, ya, dan mereka berperan bagaimana menciptakan satu ruang kerja kepada masyarakat Indonesia, menyalurkan ke negara-negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, Arab, dan lain-lain. Tapi mereka tidak punya hak untuk mengambil keuntungan yang lebih, apalagi tidak berbadan hukum yang dilegalkan oleh negara. Jadi dari dulu saya itu sebagai penyerang, Bapak, persoalan masalah TKI ini. Saya sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, ya. Tapi yang paling umumnya saya ke Malaysia. Bagaimana saya melihat kondisi tenaga kerja migran kita yang hanya menggunakan perjalanan lewat jalur gelap, ya. Ketika dia coba ingin memperjuangkan kehidupannya, memperjuangkan keluarga, anak, istri, suami atau orang tua, mereka mengambil resiko yang sangat besar menggunakan kapal boat, ya. Akhirnya bisa jadi ini perilaku sendiri, atau bisa jadi mereka itu karena ketemu majikan atau bos yang memang tidak memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Akhirnya mereka terlantar dan mendapatkan masalah di negara tujuan. Dan saya melihat bagaimana banyaknya para PMI itu yang betul-betul tidak manusiawi. Ketika mereka mengalami satu proses ingin pulang, mereka dipersulit di kedutaan, mereka dipersulit oleh para agen-agen yang mengaku bagian dari kedutaan, ya. Mereka begitu sulit untuk membayar kompon, ya. Sampai mereka sakit sendiri, mereka sulit untuk dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal di tempat dia tinggal saat itu, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dibekukan, dan kita nggak tahu lah. Tapi saya memiliki visual dokumen itu ketika saya melakukan investigasi ke negara Malaysia bersama beberapa tim Lira ketika itu. Dan waktu di Batam, saya selalu saja teriak dari zaman kepala kantor berikutnya, ya. Saya bilang, saya minta tolong kepada Bapak Kepala Kantor Imigrasi Batam untuk tidak memberikan laluan kepada para pekerja migran yang terkoordinir oleh satu orang, ya, yang berkelompok-kelompok yang digiring, karena saya menganggap ini adalah bagian dari sebuah human trafficking, perdagangan orang. Namun bila ada seseorang yang berangkat atas keinginannya sendiri, itu silakan, ya. Karena saya anggap orang-orang seperti itu adalah pahlawan bagi keluarganya. Dia tahu paspor yang dia gunakan itu adalah paspor wisata, lalu tiba-tiba ketika dia sampai ke negara tujuan dia gunakan untuk bekerja, dan akhirnya ada konsekuensi yang dia rasakan. Itu adalah bagian daripada resiko yang dia pegang. Lalu kepala-kepala imigrasi sebelum yang ini selalu mengatakan kepada saya ketika itu, sampai saya beberapa kali demo, Bung Aksa, kami tidak punya hak untuk melakukan sebuah penolakan kepada warga negara Indonesia yang memiliki paspor resmi, ya. Ketika mereka mengajukan pembuatan paspor, tentu dilengkapi dengan KTP, KK, dan akte yang sah. Lalu ada proses yang namanya wawancara. Wawancara itu seperti di kepolisian namanya BAP, ya.
ada namanya proses wawancara. Ketika dari wawancara itu dinyatakan bahwasannya dia melakukan pembuatan paspor, ingin berkunjung ke luar negeri, dan semua dokumen yang diajukan adalah resmi dan sah dan terdaftar di Disduk Capil, ya, akhirnya kami keluarkanlah paspor. Lalu ketika mereka berangkat, kami tidak punya kekuatan untuk menolak. Kenapa? Karena itu bisa saja melanggar hak asasi manusia. Secara realitanya saya berpikir benar juga, ya, benar juga imigrasi tidak mampu menolak. Saya pikir ini adalah sesuatu jawaban yang sangat rasional, tapi tentunya seperti itu. Namun saya bilang, imigrasi tetap punya hak untuk melakukan sebuah dialog kepada calon penumpang. Memang saya jelaskan, imigrasi bukan penyidik, imigrasi adalah pelayanan. Tentunya dialog yang disampaikan seperti sebuah edukasi. Anda mau kemana, mau ke luar negeri, hati-hati di luar negeri, jangan sampai melakukan bla 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 bla. Itu adalah pesan. Jadi saya beranggapan bahwasannya kepala kantor sebelumnya itu mereka begitu sangat memiliki sebuah kemampuan untuk meredam gejolak jiwa aktivis saya, yang ketika itu saya melihat bahwasannya perdagangan orang itu begitu marak di kota Batam, ya. Dan saya sangat hafal manusia-manusianya itu, bisa saya katakan, bisa saya tunjuk hidung siapa-siapa orang-orang yang ada melakukan itu, ya. Jadi yang saya kesalkan hari ini, saya tetap akan satu frekuensi kepada orang-orang yang berteriak tentang persoalan masalah human trafficking, termasuk saudara Romo Parsal, ya. Romo Parsal ketika dia berteriak mengatakan ada transaksi yang dilakukan oleh orang-orang yang menguntungkan, yaitu orang-orang itu adalah para tekong. Tapi yang saya sayangkan, kenapa pemerintah begitu merespon, sedangkan saya berpikir apa yang dilakukan Romo Parsal hanya sebuah hal-hal yang begitu sederhana. Dia hanya mengadopsi mungkin dari video-video visual yang ada di YouTube, ya, atau dia hanya melakukan sebuah investigasi dengan perjalanan dan mengadopsi dari berkas-berkas seperti list passenger list, ya, nama-nama penumpang, dan mungkin dari orang-orang yang berbicara. Sedangkan saya sudah melakukan investigasi sampai ke Malaysia berbulan-bulan bersama tim saya. Ada Yadi, ada Pandi, ada Randy, ada William, ada Komi, ada dan lain-lain semuanya. Kami melakukan itu berbulan-bulan. Ini mengetahui bagaimana kondisi PMI tersebut. Karena bagi saya, PMI itu ya silakanlah mereka berjuang untuk mencari kebutuhan keluarga, ya. Saya anggap mereka adalah pahlawan bagi keluarganya. Tapi saya tidak mau mereka itu dimanfaatkan dan diakomodir oleh kepentingan sekelompok orang, ya. Jadi dalam hal ini yang saya salahkan adalah ketidakmampuan kepala kantor imigrasi yang sekarang. Kepala kantor imigrasi yang sekarang ini saya anggap dia tidak mampu. Dia orang yang betul-betul tidak bisa meredam kondisi ini. Dan saya setuju apa yang dilakukan pemerintah, tapi tentunya tidak bisa yang dipersalahkan, yang dikambing hitamkan adalah imigrasi. Filipina, Cina, atau negara-negara ASEAN lainnya, mereka menyerukan malah kepada warga negaranya, silakan Anda pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, karena mereka menganggap negara mereka tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang begitu besar untuk seluruh rakyatnya yang saat itu menganggur. Jadi Indonesia harus seperti itu. Hari ini saya prihatin, kenapa? Karena kok begitu sulitnya orang-orang ingin melakukan pembuatan paspor dan diindikasikan TKI, ya. Berarti di sini ada kesalahan, artinya kesalahan yang dilakukan pimpinan imigrasi yang mungkin sudah melakukan perbuatan yang mengambil uang, ya. Lalu dengan adanya ini mencuat seperti ini, seluruh situasi itu dibuat sulit, ya. Sampai-sampai orang juga yang mau ke Malaysia semua diindikasikan TKI, ya. Begitu juga orang yang akan membuat paspor. Jadi saya anggap permasalahan ini bermuara dari ketidakmampuan kepala kantor, khususnya Kota Batam, ya. Inilah yang tidak mampu melakukan sebuah posisi yang sebagai kepala kantor untuk menjabarkan kepada saudara saya Romo Parsal apa yang terjadi sampai situasinya menjadi buruk seperti ini. Jadi Anda kepala kantor, saya pikir harus bertanggung jawab, ya. Saya berharap kepala kantor Batam ini harus diberikan sebuah sanksi oleh Direktorat Jenderal, oleh Sekretariat Jenderal, begitu juga Kementerian. Kenapa? Ini sama saja membuat citra buruk bagi keimigrasian. Jadi seandainya masyarakat menggugat, bagaimana? Kalau begitu, kalau orang berangkat
ya dianggap imigrasi sama kepolisian atau pihak lain sebagai pemandu atau orang yang berhubungan dengan TKI. Tapi kalau ditolak, imigrasi bisa digugat. Kenapa? Apa dasarnya imigrasi menolak setiap warga negara yang memiliki paspor sah untuk berangkat ke luar negeri lalu ditolak? Karena Anda hanya berdasarkan bermain asumsi. Tapi kalau ada penggiringan-penggiringan yang berbau dengan perdagangan manusia yang digiring oleh satu orang, saya minta memang orang ini tetap ditangkap. Dan di sini yang sedikit yang terakhir mungkin yang saya sampaikan, ketika negara membentuk yang namanya badan, karena dulu TKI itu PMI itu di bawah Kementerian Tenaga Kerja, lalu terbentuknya sebuah badan BNP 2 PMI. Pertanyaan saya, BNP 2 PMI itu tugasnya apa? Kalau misalnya masih juga marak yang sudah terbentuk bertahun-tahun dan lalu mereka sekarang berteriak sikat sindikat. Dulu kalian kerjanya apa? Jangan-jangan kalian juga terkontaminasi dengan perilaku itu. Kan gitu. Karena kalianlah sebagai badan yang harus memberikan sebuah pengawasan sebelum mereka sampai ke wilayah imigrasi pengecopan. Mungkin di setiap tempat pemberangkatan internasional itu ada pos-pos. Kalianlah melakukan sebuah edukasi di backup oleh kepolisian, yaitu KP3 di sana. Nah, tapi kalau sudah lolos dari Anda, berarti proses perjalanan itu sudah selesai. Di imigrasi boleh lihat paspornya sah, resmi, ya selesai. Jadi saya setuju seperti apa yang dikatakan Pak Silmi. Kalau kita bikin SIM, ya, saya bikin SIM, lalu saya nabrak, lalu orang tua saya menuduh orang yang mengeluarkan SIM saya, apakah kepolisian mau dituduh seperti itu? Sembarangan mengeluarkan SIM kepada orang yang tidak mampu memandu. Kan nggak mungkin. Begitu juga imigrasi. Ketika imigrasi mengeluarkan paspor, lalu paspor itu disalahgunakan, berarti bukan imigrasi yang bersalah di situ. Berarti orang yang menggunakan paspor. Tentunya dalam pembuatan paspor itu walaupun ada terindikasi kegiatan pungli, tangkap pelaku punglinya. Tindak pelaku punglinya. Itu saya setuju. Tindak perdagangan orang saya setuju. Siapapun manusia yang coba mendagangkan orang, ya, harus dibasmi dan diberantas. Manusia tidak berhak untuk didagangkan. Tapi tentunya bukan hanya persoalan masalah PMI. Contoh, seseorang membuat usaha bar katakan, ya, atau tempat hiburan malam, izinnya di pemerintah Kota Batam, yaitu di PTSP atau di Dinas Pariwisata, izinnya adalah membuka usaha hiburan, menjual minuman dan hiburan. Lalu di dalam itu ada perempuan. Kalau misalnya saya membuking perempuan, saya bayar uang itu kepada perempuan tersebut, sah. Tapi kalau saya ingin menggunakan perempuan itu lalu saya bayar ke kasir, ini sama saja perdagangan orang. Tentunya tentang persoalan TPPO ini harus tegak lurus dan mengimplementasikan dari maknanya. Jadi hari ini jangan mengkambing hitamkan siapapun. Kita tutup semua pelabuhan akses ke luar negeri, sedangkan kita sangat memahami kondisi negara kita, bagaimana tidak bisa menciptakan lapangan kerja begitu luas. Orang punya paspor, bikin paspor dengan data resmi, ya. Dia kepingin keluar negeri, dia tahu, kita akui dia salah, tapi apakah kita tidak memiliki satu pemikiran bagaimana supaya dia bisa menggunakan jalur yang resmi dan tidak bermasalah di sana? Dan pertanyaan yang paling terakhir ini, kita tutup ini semua, lalu mereka akan menggunakan jalur yang lebih berbahaya, yaitu menggunakan jalur tidak resmi, menggunakan pancung, pompong, dan lain-lain. Resikonya sangat besar sekali. Dan itulah yang terjadi hari ini. Semoga Indonesia baik-baik saja. Melalui layar YouTube ini, saya hanya ingin mengatakan, mari kita berantas segala sesuatu yang berdampak kepada merugikan umat manusia. Kita berantas itu, tindak pidana perdagangan orang. Namun, jangan kita persulit orang-orang yang coba memperjuangkan kehidupannya, membiayai keluarganya. Kita sadar, kita tahu tidak semua orang punya talenta seperti kita. Orang hanya bisa mengandalkan bekerja, mau itu sebagai pembantu rumah tangga, bekerja di kebun, atau bekerja yang membersihkan longkang, katakan paret lah, seperti itu. Dan di negara kita mungkin sangat minim ruang-ruang kerja seperti itu, dan akhirnya mereka bekerja di luar negeri. Mari kita kasih apresiasi. Mereka adalah pahlawan negara, pahlawan dipisah. Karena apa? Kalau mereka secara resmi mereka juga membayar pajak, tapi yang paling penting mereka adalah pahlawan keluarga mereka. Dan seandainya mereka itu adalah kita, bagaimana? Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh komponen yang ada, begitu juga Kementerian Hukum dan HAM, ya. Yang paling penting Bapak Dirjen, Bapak Sekjen. Jadi saya pikir tolong betul-betul dilihat ini. Dan yang paling terakhir, ini terakhir kali ini.
Komisi 3 DPR RI, saya kemarin melihat videonya itu, saya kasih apresiasi kepada Ateria Dahlan. Itu tadi saya ambil cuplikannya sebentar seperti itu. Bila Anda mempunyai SIM, lalu Anda menabrak, apakah orang yang mengeluarkan SIM itu di kepolisian itu yang kita salahkan? Tidak. Tapi orang yang menggunakan SIM itulah yang disalahkan dari kelalaiannya. Saya pikir itu, salam hormat saya, aksa halatu. Yang paling harus diberantas itu adalah dari mana asal muasal perkara ini. Itu yang diberantas. Kepala Imigrasi Batam itu harus dicopot, dinonjobkan kalau bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.